Shalom, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam doa pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, mari kita menyembah Tuhan lebih dulu. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya bersama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, kami pandang Kau Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, kami nikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan
mari pandang wajahnya. Yesus Tuhan, kami nikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Shikarararabarabarabaramu. Haleluya. Haleluya Yesus. Shikarararabarabarabaramu. Penuhi setiap kami Tuhan Yesus Tuhan. Shikarararabarabarabaramu. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan Engkau Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku. Fill me with your spirit. Haleluya. Ku rindu selalu Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku angkat hatiku, ku Pandang kekudusan-Mu. saat ku Sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah Engkau, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami angkat Tuhan, ku angkat hatiku, kami pandang Kau, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat ku sembah Engkau, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat tahta-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Mari terus bergeraklah di tengah-tengah kami Tuhan. Kau tidak terbatas dengan jarak dan waktu manapun Tuhan. Kau sanggup menjamah setiap hati. Kau sanggup mengubah setiap hidup yang saat ini datang dengan hati yang hancur. Kami percaya yang sakit akan disembuhkan. Yang punya ikatan akan dilepaskan. Punya
punya masalah akan mendapat jawabannya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Mengalirlah terus ya Roh Kudus. Jangan pernah berhenti. Kami mohon mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang membuka hati kami selebar-lebarnya. Supaya firman yang ditaburkan berbuat 30, bahkan 60, bahkan 100 kali ganda dalam hidup kami. Biar kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar kami melihat kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Pada pagi hari ini mari kita belajar sebuah firman Tuhan. Saya diberi tema mengenai bagaimana mewariskan kehidupan doa kepada keturunan kita, kepada keluarga kita. Tapi tema dan judul pada pagi hari ini adalah konsistensi adalah kunci dari kemuliaan. Amin, Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama di mana ayatnya. Di Keluaran 29 ayat yang ke-38 sampai yang ke-46. Rema ini datang kepada saya beberapa hari yang lalu dan ingin saya bagikan pada Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca sama-sama Keluaran 29 ayat 38 sampai yang ke-46. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun tiap-tiap hari. Tetap tiap-tiap hari. 39. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. 40. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak. Tumbuk 1/4 hin dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. 41. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi. Haruslah engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum. Suatu korban api-apian bagi Tuhan. 42. Sebuah korban bakar yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. 43. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Bapak Ibu, tidak ada pencapaian yang terlebih besar dari sepasang orang tua atau sebuah keluarga daripada menurunkan iman kepada anak cucu mereka. Itu adalah kebanggaan terbesar, itu adalah prestasi yang nomor satu Bapak Ibu. Bukan uang, bukan kekayaan, bukan kemuliaan, bukan networking, bukan segala hal, bahkan pendidikan tinggi bukan. Tapi yang nomor satu adalah mewariskan iman, mewariskan gaya hidup penyembahan kepada anak cucu. Itu priceless Bapak Ibu. Itu tidak bisa diukur dengan uang ataupun materi apapun. Kalau Anda bisa melihat anak Anda yang mungkin masih remaja, dia duduk di meja makan atau dia duduk di meja belajarnya, tidak membuka tab, tidak membuka yang lain, tapi dia membuka Alkitabnya, itu merupakan pemandangan yang priceless. Bagaimana mungkin seorang anak teenager yang biasanya masih suka happy-happy, masih suka hura-hura dan sebagainya, duduk membuka Alkitab, membaca, punya saat teduh, berdoa kepada Tuhan, kemudian dia ikut CG dan sebagainya, itu priceless, itu tidak bisa dihitung dengan harga, itu luar biasa. Dan itu puji Tuhan terjadi dalam keluarga saya. Saya melihat anak-anak saya melayani Tuhan, kemudian imannya juga teguh, berdoa, membuka Alkitabnya, membaca Alkitab. Saya bilang, Tuhan siapa saya? Ya kan ya, Tuhan ini priceless ini tidak bisa saya hitung dengan uang, dengan apapun. Ya kan ya, meskipun saya bukan orang kaya, saya mungkin bukan orang yang berhasil sekali dibandingkan dengan yang lain. Saya bukan dilahirkan dari keluarga konglomerat dan sebagainya. Tapi melihat anak saya, melihat keturunan saya, keluarga saya membuka Alkitabnya, berdoa dan membaca. Saya menjadi orang yang merasa paling kaya di seluruh dunia Bapak Ibu ya. Karena ini ternyata yang dimaui Tuhan. Tapi bagaimana rahasianya sebenarnya? Bagaimana menurunkan, mewariskan kehidupan doa kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Rahasianya ada di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Yang pertama Bapak Ibu, kita baca ayat yang ke-38 dan 42. Di sana ada kata-kata yang menarik. 38, inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Garis bawahi tetap tiap-tiap hari. Kita lompat ayat yang ke-42. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Garis bawahi tetap di antara kamu turun-temurun. Bapak Ibu, poin yang pertama, bagaimana mewariskan iman Anda,
kehidupan doa Anda kepada keturunan Anda adalah yang pertama adalah konsisten, Bapak Ibu. Tidak ada lain selain konsistensi. Konsistensi dicintai Tuhan. Konsistensi dihargai Tuhan, Bapak Ibu. Why? Karena dengan Anda melakukan konsistensi, maka akan membentuk karakter Anda. Dan karakter Anda itu priceless di hadapan Tuhan. Tuhan tidak cari kepandaianmu, Tuhan tidak cari kekayaanmu, Tuhan tidak cari apa-apa dari Anda. Tuhan cari karakter. Tuhan cari hatimu. Ya, korban bakaran itu harus dilakukan setiap hari. Bahkan kalau tadi Anda baca ayat-ayat itu, mereka harus mengolah korban bakaran itu tiap pagi dan tiap petang. Nanti di poin kedua ada sesuatu yang luar biasa yang akan saya ungkapkan kepada Anda. Pagi dan petang, pagi dan petang, pagi dan petang. Perhatikan perikop dari ini adalah konteks dari ayat-ayat yang tadi kita baca itu adalah waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya kan ya, mereka 40 tahun di padang belantara dan waktu mereka mau masuk ke dalam padang belantara itu, Tuhan memberikan peraturan. Every day, setiap hari, setiap pagi dan setiap petang, engkau mempersembahkan anak domba yang berumur setahun. Pagi, petang, sampai berapa tahun? Kita sendiri tahu bahwa orang Israel ada di dalam padang belantara selama 40 tahun. Ini 40 years, 40 tahun mereka harus melakukan ini setiap pagi, setiap sore, setiap hari, Bapak Ibu. Iya, ini mengolah karakter loh. Ya, kalau misalnya kita hanya berdoa kalau kita butuh, kita hanya berdoa kalau kita sakit, kita baru berdoa kalau kita dapat masalah, itu tidak mengasah karakter kita. Justru kadang-kadang Tuhan itu mengasah karakter kita saat kita ada masalah, kemudian kita berdoa dan tidak ada jawaban ternyata. Anda pernah mengalami heaven silent, surga terasa sepi, surga tidak menjawab? Ya. Kadang Tuhan sengaja melakukan itu. Supaya apa? Supaya Anda melakukan konsistensimu. Supaya Anda berdoa tidak berkeputusan. Anda ketok pintu itu. Ya kan? Anda cari itu. Mata uang yang hilang. Anda ketok, Anda cari. Ya kan? Anda cari. Anda ketok Tuhan. Tuhan ingin Anda konsisten. Konsistensi itu yang dicintai Tuhan, Bapak Ibu. Tanpa konsistensi tidak akan ada karakter. Dan tanpa karakter tidak ada yang bisa kita wariskan kepada keturunan kita. Tidak ada sama sekali. Ya, jadi parents, walk your talk, saya bilang. Jalani apa yang Anda katakan. Jangan Anda hanya bisa pelayanan saja atau Anda hanya ngomong nasihat-nasihat. Tetapi anak Anda bisa melihat Anda melakukan enggak. Anda berdoa enggak waktu ada masalah. Ya kan? Dan Anda tekun enggak berdoa itu. Anda tekun enggak baca Alkitab. Anda tekun enggak. Karakter Anda berubah enggak. Karena itu yang dicari, itu yang dilihat oleh anak-anak Anda. Mereka enggak butuh contoh-contoh dari pendeta-pendeta lain. No. Mereka butuh Anda. Karena Anda lah yang menjadi orang tua mereka. They look up to you. Karena kalau Anda konsisten, maka Anda akan melihat dan mengikuti apa yang akan Anda lakukan. Ya. Jadi ini rahasia yang pertama. Kenapa Tuhan menyuruh ini setiap hari? Untuk membentuk karakter sebenarnya. Ya. Kebiasaan yang dilakukan lebih dari 25 kali akan membentuk karakter. Dan karakter itu akan berbuah manis di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan itu enggak butuh anak domba segini banyak gitu kan ya. Tuhan juga enggak makan sate juga enggak ya kan ya. Kenapa harus melakukan ini? Ini Tuhan menguji karakter bangsa Israel. Kamu konsisten enggak? Lakukan. Dengan melakukan secara konsisten, maka karakter kita akan terbentuk dengan baik. Poin yang kedua, kita baca ayat yang ke-38 sampai yang ke-41. Yang tadi 38 enggak saya baca lagi. Kita lihat bahwa 38-41 dikatakan bahwa mereka harus mengolah di atas mezbah itu 2 anak domba berumur setahun tiap-tiap hari. Ya kan ya, pagi dan petang. Bapak Ibu, saya mendapatkan sebuah rema yang luar biasa bahwa mengapa harus domba yang berumur setahun? Karena ternyata domba berumur setahun itu adalah domba yang terbaik. Domba yang paling baik, yang paling prima itu adalah domba umur setahun. Di mana kondisi tubuh, otot, bulu adalah pada kondisi yang paling prima. Poin yang kedua adalah berikan yang terbaik, Bapak Ibu. Pertama konsisten, yang kedua adalah berikan yang terbaik. Domba berumur setahun. Bapak Ibu, saya mau katakan konsistensi itu korban loh. Konsisten itu korban, konsisten itu tidak gampang. Ya kan ya? Saya masih ingat waktu saya memulai kehidupan doa saya secara konsisten. Waktu itu saya masih ada di rumah orang tua saya, belum menikah. Waktu itu jam 8 malam, saya punya waktu doa jam 8 malam. Waktu itu lagi bercengkrama dengan ada keluarga yang dari luar kota datang gitu kan ya. Mereka lagi ada di ruang keluarga ngobrol-ngobrol segala macam. Saya lihat jam 8, saya berdiri, saya masuk kamar.
Saya nggak peduli dengan yang mereka obrol-obrolan. Om saya, ngapain itu Peter? Ya kan ya. Oh papa saya bilang, oh lagi mau doa. Hah doa? Ngapain? Nah mereka belum bertobat, mereka belum kenal Tuhan gitu kan ya. Kemudian saya masuk ke kamar, saya ambil gitar, saya nyanyi. Saya penyembahan sendiri jam 8. Ada orang padahal, saya berusaha konsisten. Dan konsistensi itu mahal. Apa yang terjadi? Om saya buka kamar ngeliat, waktu saya lagi penyembahan, main gitar, om saya bilang, masa Tuhan kamu mainin gitar, emang kamu ngamen di hadapan Tuhan? Dia bilang seperti itu, ya kan dia? Saya enggak peduli, saya terus saja penyembahan. Bapak Ibu, konsisten itu mahal, konsisten itu enggak gampang. Anda melakukan konsistensi pasti ada halangannya. Pasti mengalami sesuatu A, B, C yang mungkin Anda akan dicela orang, mungkin Anda akan ada banyak godaan dan sebagainya. That's why Tuhan bilang kasih waktumu yang terbaik. Domba yang paling baik, domba yang paling umur setahun. Domba umur setahun itu mahal. Eman-eman, sayang sekali. Kenapa harus dikorbankan setiap pagi, sore, pagi. Akan habis, ya kan dia. Tapi Anda tahu rahasianya? Saya ngitung, Bapak Ibu, ada fun fact di sini. Setiap hari 2 domba umur setahun, 2 kali 365 hari, dikali 40 tahun, itu 29.200 anak domba umur setahun. Anda tahu artinya, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka setiap hari harus menyembelih domba itu. Gimana cara mendapatkan domba umur setahun? Ya, sebanyak 29.200. Dan setiap kali mereka menyembelih, itu harus berumur setahun. Tidak boleh setahun lebih 1 hari atau setahun kurang dari 1 hari atau lebih dari 3 hari. Enggak. Anda tahu? Ini ada provision dari Tuhan, ada penyediaan dari Tuhan. Kalau Anda mau, Tuhan bisa sediakan, Tuhan bisa bantu Anda, Tuhan bisa berikan kekuatan bagi Anda untuk tetap konsisten. Asal Anda mau memberikan yang terbaik. Bapak Ibu, bisa bayangkan ya. Jadi sebelum orang Israel pergi dari Mesir, domba-domba ini sudah siap lahir setahun sebelumnya. Betul Bu? Betul apa betul? Ya loh, Anda pikir, coba. Dan setiap domba yang dikorbankan itu exact umurnya 1 tahun. Ya kan ya? Misalnya ini hari Senin, 1 tahun domba A dan domba B. Besok hari Selasa, domba C dan domba D pas ulang tahun setahun. Ya kan ya. Kemudian hari Rabu, domba E dan domba F itu pas umurnya setahun juga. Enggak bisa lebih dan enggak bisa kurang. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Itu ada mujizat yang terjadi. Dalam 1 ayat seperti itu, kalau Anda ngerti dapat rema, ini dalam artinya. Jadi kalau misalnya Anda mau, dia akan beri kepada Anda. Dia akan berikan kesempatan, dia akan berikan kekuatan kepada kita untuk tetap konsisten. Karena apa? Tujuan kita murni. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk hebat-hebatan. No. Tuhan, saya mau mempunyai karakter yang baik. Saya ingin menurunkan kepada keturunanku. Saya ingin anak-anakku juga mengikuti apa yang kulakukan. Oh, Tuhan akan berkati. Karena tujuannya bukan buat Anda sendiri. Bukan supaya saya dipandang, supaya saya hebat. No. Ya, orang Israel mengorbankan itu. Sayang ya. Domba yang paling mahal, domba yang paling prima, domba yang kondisinya paling bagus itu dijual mahal sekali. Tapi Tuhan bilang, kasih, bakar, persembahkan, pagi sore, every day. Aku yang akan provide itu semua. Ya kan ya, Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita. Ya kan ya, karena Tuhan ingin kita mengasihi Dia. Karena Tuhan ingin kita punya karakter yang sama dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah ayat 42 sampai yang ke-43. 40 sampai 43, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Bapak Ibu, konsistensi dan karakter yang tadi itu akan mengundang hadirat Tuhan. Tuhan bilang, aku akan bertemu dengan engkau. I will meet you. Ya kan? Dan goalnya apa? Goalnya ini ayat 44. Ayat 44 ini yang luar biasa. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam. Bapak Ibu, setelah Anda konsisten, setelah Anda punya karakter yang baik, setelah Anda berani berkorban untuk Tuhan demi konsistensi Anda, demi karakter Anda, maka Tuhan akan menemuimu dan Tuhan akan menguduskan engkau dan keluargamu dan kau akan diangkat jadi imam-imam di hadapan Tuhan. Amin. Ini loh yang dimaui Tuhan. Jadi jangan remehkan konsistensi dalam bentuk sekecil apapun. Karena itu akan mengundang hadirat Tuhan. Poin yang ketiga adalah wariskan pengenalan akan Allah. Jangan wariskan yang lain. Wariskan pengenalan akan Allah. Hanya dengan jika kita mengenalkan Tuhan,
maka kita akan tahu hatinya Tuhan. Dan jika kita tahu hatinya Tuhan, kita akan tahu kuasanya Tuhan. Dan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Itu wariskan. Apa pengalaman-pengalamanmu dengan Tuhan? Dengan Anda melakukan konsistensi itu pasti Anda punya banyak pengalaman bersama Tuhan. Ada yang di gunung, ada yang di lembah, terus diolah. Dan Anda akan lihat, oh papa mama itu gini ya. Oh gini ya, perjalanan mengiring Tuhan itu seperti ini. Iman mereka akan berkembang. Karena melihat apa? You never falter. Anda tidak pernah jatuh, Anda mungkin pernah mengeluh dan sebagainya, tapi Anda bangkit kembali. Itu mengundang hadirat Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku akan kuduskan engkau. Aku akan hadir di tengah-tengahmu. Nah, goalnya di sini, ayat 45 dan 46. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Bapak Ibu, di Alkitab ada sebuah cerita begitu tabut perjanjian itu dipindah waktu dikembalikan dari tanah orang Filistin di kitab Hakim-Hakim, ditaruh di rumahnya seorang yang namanya Obed Edom. Ya, apa yang terjadi? Seluruh keluarga Obed Edom diberkati Tuhan. Sama Bapak Ibu. Tuhan tuh kepingin berdiam di dalam keluargamu. Tuhan tuh kepingin berdiam untuk dikenal oleh kita dan keluarga kita. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah keluargamu, lihat sesuatu terjadi. Ya kan ya? Anda tidak hanya diberkati, tapi Anda akan menjadi imam-imam. Engkau dan seluruh keluargamu. Dan inilah warisan terbesar Bapak Ibu. Inilah warisan terbesar yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Jika Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Jadi bagaimana mewariskan kehidupan doa? Pertama dengan konsistensi. Yang kedua, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Bagaimanapun sulitnya, berikan yang terbaik. Dan yang ketiga, wariskan pengenalan akan Tuhan. Ya, bukan hanya pengetahuan akan Tuhan, tapi pengenalan akan Tuhan. Pengalaman Anda bersama Tuhan, wariskan. Nah, saya percaya keluarga Anda akan diberkati. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian bersama-sama. Tiada yang lain. Selain Kau, tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Tuhan ajari kami konsisten ya Tuhan. Katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku, selain Kau. Amin. Mari kita nyanyikan bersama segenap hati. Katakan, selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Meskipun kau capek, kau lelah, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari segenap hati katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Haleluya. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung. Mari sembah, mari sembah. Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau,
berkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, haleluya. Sekalipun hati kami lemah tak berdaya, kami tetap menyembah Engkau. Kami mau konsisten menyembah-Mu Tuhan. Berikan waktu yang terbaik buat-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang berkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, haleluya, hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Bapak Ibu, saya ingin mendoakan pada Anda semua yang rindu keluarganya dijamah Tuhan, yang rindu punya kehidupan doa yang konsisten, yang rindu Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak kuat. Mungkin kau sudah lama meninggalkan Tuhan, mungkin kau sudah lama tidak berdoa lagi, kau sudah lama tidak merasakan kembali hadirat-Nya. Apa yang kau lakukan hambar, pelayanan juga hambar. Pagi ini saya ingin mendoakan Anda, siapapun itu, taruh tangan kananmu di dada dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Hamba mau berdoa buat semua orang yang menaruh tangan di dada dimanapun mereka berada. Kobarkan kembali api-Mu di dalam nama Yesus. Roh Kudus tidak terbatas tempat dan waktu. Roh bisa menjamah-Mu dimanapun kau berada. Hati-hati yang mulai suam, hati yang mulai dingin, hati yang tidak merespon. Bahkan ada hati-hati yang menjerit karena keluarganya berantakan saat ini. Ingin memberikan yang terbaik buat keluarga. Tuhan, kau lihat. Hamba mau berdoa di dalam nama Yesus. Yesus berkata, aku telah melemparkan api itu ke bumi dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Nyalakan di dalam nama Yesus. Saat ini juga menyalalah api itu kembali di dalam nama Yesus. Kehidupan doamu tidak akan sama seperti dulu lagi. Kau akan mulai berapi-api kembali. Kau akan merasakan hadiratnya kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya sesuatu sudah terjadi. Seperti yang tadi hambamu doakan, yang sakit sudah disembuhkan. Apapun penyakitmu, pagi hari ini Tuhan menjamah engkau. Yang punya ikatan sudah dilepaskan. Ikatan kemalasan, ikatan percabulan, ikatan akan uang, ikatan dengki dan iri di dalam nama Yesus. Ikatan-ikatan yang mencegah Anda semua untuk bertumbuh tanpa batas menuju kesempurnaan, patahkan di dalam nama Yesus. Dan yang punya masalah, pagi ini akan dapat jawabannya. Dengar apa yang Tuhan bilang, buka telinga rohani mulai berlebar. Ada jawaban dalam setiap masalahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang baik, Engkau mengasihi kami semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat yang diberkati, mari terimalah doa berkat untuk mengakhiri doa pagi pada pagi hari ini. Kiranya berkat kasih-Mu ya Bapa, anugerah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik, gembala yang tidak pernah meninggalkan umatnya kapanpun dan dimanapun. Juga persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dengan hikmat dan kuasa, yang membawa-Mu semakin naik dan tidak semakin turun. Semakin lama semakin seperti serupa dengan Yesus. Kau akan dibuatnya berhasil dalam apapun yang kau lakukan. Kau mengembang ke kanan dan ke kiri menjadi berkat bagi banyak bangsa. Berkat yang terbaik ini diberikan di atas satu-satunya nama, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kata bersama saya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Bye-bye.